Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi. Untuk kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan negatif ya. Penjumlahan bilangan negatif. Nanti ada lagi pengurangan, perkalian, pembagian. Tapi khusus hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan bilangan negatif. Sebelumnya kalian ingat kembali bahwa selama ini kita sudah bermacam-macam bilangan yang kita pelajari ya. Ada namanya bilangan kompleks, bilangan real, bilangan irasional, bilangan rasional, bilangan imajiner, bilangan bulat, bilangan pecahan, bilangan cacah, bilangan bulat, dan seterusnya. Banyak sekali ya yang kalian pelajari. Nah, ini contoh penjumlahan ini, tanda jumlah ini atau tanda tambah. Bilangan negatif ini, negatif 4, negatif 3, negatif 5. Nah, di sini contohnya adalah negatif 4 ditambah 3, negatif 3 ditambah negatif 5, 6 ditambah negatif 2. Nah, kenapa ini ada tanda kurung? Ya, ini untuk membedakan ataupun agar kita mudah membacanya. Ya, jadi nanti membacanya tidak keliru atau tidak salah. Misalnya tidak ada tanda kurungnya ini ya, dibacanya negatif 3 ditambah dikurang 5. Bingung nanti yang mendengarkan, juga yang mengerjakan. Atau yang ini contohnya, bacanya yang kalau tidak dikasih kurung, 6 ditambah dikurang 2, bingung. Tapi kalau ada tandanya kurung begini, kita gampang. Ya, negatif 3 tambah negatif 5. 6 ditambah negatif 2. Atau supaya gampangnya nanti kalian kalau mempelajari bilangan negatif ini, bilangan minus ini atau bilangan min ini, baik di belakang, di depan, kasih tanda kurung. Ya, kasih tanda kurung. Jadi ini boleh dikurung, boleh, ini dikurung, boleh. Jadi untuk membedakan antara tanda kurang dan tanda minus. Nih contohnya. Ya, kita ini belajarnya atau peragaannya atau prakteknya mengenai penjumlahan bilangan bulat ini menggunakan garis bilangan. Ingat garis bilangan ini batasnya 0. Kalau ke kanan itu bilangan positif. Kalau ke kiri bilangan negatif ya. Ini misalnya 2 ditambah negatif 8. Nah, dari 0 dulu. 2-nya ini positif. Jadi kita ke arah positif 2. 1, 2 sampai di sini. Ini 2 ya. Kemudian ini negatif 8. Kita jalan ke arah negatif 8 kali. Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berhentinya di negatif 6. Ini hasilnya negatif 6. Nah, itu penjumlahan menggunakan garis bilangan. Nanti ada lagi. Ini lagi masih menggunakan garis bilangan ya. Ini adalah negatif 1 ditambah negatif 6. Dari 0 dulu. Dari 0 dulu. Ke negatif 1. 0, negatif 1. Sampai di sini negatif 1. Dari negatif 1 kita jalan 6 langkah ke arah negatif lagi ini. Dari negatif 1 ya nih ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini hasilnya ketemu. Negatif 7 nih hasilnya. Negatif 7. Nah, ini ada 3 contoh lagi lebih gampang. Dari negatif 2, nih 0 ke negatif 2, 1, 2, ke arah negatif, ke arah 5, positif ya, ke arah 5, berarti ke arah kanan nih, 1, 2, 3, 4, 5, angka berapa ini? Iya, 3, betul ya, 3, kemudian contoh 2, 7 tambah negatif 3, nih, dari 0 ke arah 7 dulu ya, ini positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah sampai sini, kita jalan lagi ke arah negatif 3 langkah. 1, 2, 3. Oh, berhentinya di angka berapa? 4, betul. Contoh yang ketiga, penjumlahan negatif 4 ditambah negatif 3. Nah, dari 0 ke arah negatif 4 dulu. Hitung ke arah negatif ya, ingat ke sebelah
kiri. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian ke negatif lagi 3 langkah. 1, 2, 3. Berhenti di angka? Iya, betul. Negatif 7. Pinter. Kita lanjut lagi. Nah, ini 5 ditambah negatif 2. 5-nya positif, berarti dari 0 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ke arah positif. Kemudian ke arah negatif 2 langkah. 1, 2. Nih, berhentinya di sini. Angka 3. Pinter. Nah, ini menggunakan gambar atau peragaan mobil. Jadi kalau positif maju ini mobil atau ke kanan, kalau negatif mundur atau ke arah kiri ya. 1 ditambah negatif 2. Pertama 1 ini positif berarti maju dari 0 nih ke 1. 1 langkah nih. Kemudian gerak kedua adalah ke arah negatif atau mundur 2 langkah. 1, 2. Nah, ketemunya di angka berapa ini? Iya, betul. Negatif 1. Betul ya. Nah, ini positif ditambah negatif. Ini kita percobaannya, prakteknya menggunakan manik-manik. Manik-manik itu semacam kayak biji-bijian boleh, semacam kayak kelereng boleh, entah mau biji mahoni, mau biji sawo, biji sirsak boleh ya. Sediakan 2 manik-manik positif. Kemudian langkah selanjutnya, tambahkan 6 manik negatif dan pasangkan dengan manik positif. Nih. 2 manik positif, 6 manik negatif. Pasangkan, ini punya pasangan berarti negatif positif ini satu pasangan. Negatif positif satu pasangan. Hitung manik yang tidak punya pasangan. Yang tidak punya pasangan berapa ini? 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 tapi negatif. Oh, berarti hasilnya negatif 4. Nih, jadi hasilnya 2 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 4. Negatif ditambah negatif nih. Sediakan soalnya dulu nih, negatif 3 ditambah negatif 2. Berapa nih ya? Sediakan 3 manik negatif. Tambahkan 2 manik negatif. Enggak usah dipasangkan nih, disejajarkan. Pertama 3 dulu terus 2. Jadi negatif semua. Ini hasilnya berapa? Nah, jadi negatif 3 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 5 ya. Jelas ya, gampang kan? Nah, ini lagi. Negatif 3 ditambah negatif 2. Berapa nih? Negatif 3 ditambah negatif 2. Sediakan 3 manik negatif. Tambahkan 2 manik negatif. Gak usah dipasangkan, dijajarkan seperti tadi ini. Ya. Negatif semua ini ada berapa? 5. Jadi hasilnya adalah negatif 5. Kita sampai di sini mungkin pertemuan kita. Bila ada yang belum jelas silahkan tanya ke Pak Yanto, Bapak akan jelaskan dengan senang hati. Walaupun kita masih belajar di rumah secara online, kita tetap punya semangat belajar ya. Kita harus tetap menjadi orang yang lebih pintar ya. Silahkan bertanya, boleh melalui WA boleh, atau yang lainnya boleh, silahkan ya. Ditunggu. Moga-moga penjelasan Pak Yanto ini jelas. Nah, kalian nanti silahkan buka KIS-nya, kerjakan soal latihan dari Pak Yanto ya mengenai penjumlahan bilangan negatif ya. Terima kasih, selamat bertemu lagi.